Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu hari-hari ini hari-hari yang begitu menggemparkan dunia, termasuk bangsa kita Indonesia. Begitu kita banyak anak-anak Tuhan yang khawatir tentang virus corona, di mana pada saat ini kita sudah mendengar beritanya sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Sudah begitu banyak orang-orang yang khawatir tentang virus corona ini, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan juga banyak yang begitu merasakan kekhawatiran. Bahkan sudah dihimbau dari gereja-gereja Persatuan Gereja Indonesia, dari gereja-gereja juga sudah menyatakan untuk menutup sementara ibadah. Ya, hal ini sangat begitu memukul kita. Tapi kita boleh ambil semuanya ini, ambil hikmahnya. Kita boleh merenung di dalam Tuhan, merenung atas setiap apapun yang Tuhan boleh izinkan terjadi atas bangsa ini. Di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang begitu indah. Tuhan tekankan untuk kita selalu dekat sama Tuhan. Hari-hari ini saya membaca sebagian firman Tuhan, saya diingatkan, saya boleh share ini apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yaitu saya membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita tentunya tahu ayat ini sering kita dengar di gereja-gereja, bahkan di persekutuan-persekutuan ayat ini sering kita dengar. Tapi Tuhan taruh ini dalam hati saya untuk saya bisa bagikan kepada saudara-saudara, kepada kita semua, untuk kita boleh merenung dari ayat ini. Ada 4 hal yang saya boleh yang di Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan. Yang pertama, firman ini berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Kita perlu merendahkan diri, saudaraku. Kita perlu, Tuhan mau kita merendahkan diri saat-saat ini. Merendahkan diri itu artinya mengosongkan diri kita. Merendahkan diri itu artinya melepaskan semua jabatan kita, melepaskan semua titel kita, melepaskan semua kekayaan kita, kita taruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Artinya merendahkan diri. Kita bukan siapa-siapa. Firman juga berkata, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu saudaraku, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang merendahkan diri, meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena siapa kita ini? Hikmat kita, semuanya itu dasarnya dari Tuhan. Untuk itu kita merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Dan poin yang kedua, saudaraku, Tuhan mengatakan berdoa. Kita butuh berdoa, saudaraku. Kita butuh, hari-hari ini kita banyak untuk masuk dalam berdoa. Hari-hari ini Tuhan minta waktu kita untuk kita banyak masuk dalam doa, menara doa. Di rumah, dimanapun, doa ini akan mengubah segalanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Untuk itu Tuhan mau hari-hari ini kita lebih banyak berdoa, meminta kemurahan Tuhan, supaya semuanya ini dihalaukan dari bangsa ini. Dan yang ketiga, Tuhan minta kita cari wajah Tuhan Yesus. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan Yesus. Kita bayangkan kita masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Kita cari wajah Tuhan Yesus sampai kita menemukan wajah Yesus. Kita menemukan pribadi Yesus. Menemukan siapa itu Yesus.
Dan yang keempat, Tuhan mau berkata, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat ini bukan hanya saja perbuatan yang dianggap manusia jahat, membunuh, mencuri, yang dikategorikan jahat, saudaraku. Apapun itu yang kategori jahat, saudaraku, perlu kita pahami. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, artinya juga waktu kita sering kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Perkataan kita jahat, hati kita jahat, pikiran kita jahat. Itu yang Tuhan mau, kita mau berbalik dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita, saudara. Kita introspeksi, hatiku ini Tuhan seperti apa? Aku mau diperbaharui hatiku. Aku mau diperbaharui hatiku, pikiranku, setiap perkataanku. Adakah hatiku ini bersih? Adakah hatiku ini murni di hadapanmu? Apakah hatiku ini jahat terhadap orang? Apakah hatiku ini jahat sama sesamaku? Mari tanya sama Tuhan. Minta kemurnian hati. Dan juga perkataan kita. Kita mau jaga setiap perkataan kita yang jahat, yang menjatuhkan orang, yang membunuh karakter orang, kita cabut, kita minta. Kita diperbaharui supaya kita berkata-kata hanya perkataan yang membangun sesama kita, hanya perkataan yang memberkati sesama kita, perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut kita dan pikiran kita. Kita mau rubah supaya pikiran-pikiran Allah yang ada dalam pikiran kita, pikiran-pikiran yang jahat kita buang. Kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Supaya kenapa, saudaraku? Tuhan mendengar doa kita dan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita. Mengampuni dosa kita ini, saudaraku. Kita diampuni dari setiap kesalahan kita. Kita diampuni, disucikan, dimurnikan oleh Tuhan. Serta memulihkan negeri mereka. Jelas, saudaraku. Memulihkan negeri ini berbicara secara global, saudaraku. Berbicara tentang ekonomi kita, berbicara tentang keluarga kita, berbicara tentang penyakit-penyakit kita, berbicara tentang hubungan kita antar keluarga, berbicara tentang hubungan kita antar sesama, saudaraku. Tuhan akan pulihkan itu semua. Tuhan akan pulihkan semuanya itu. Tapi dengan 4 syarat tadi. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita letakkan semua kepintaran, kepandaian kita, kekuasaan kita, jabatan kita. Kita datang di bawah kaki Tuhan Yesus. Kita merendahkan diri. Kita sujud di hadapan Tuhan. Bermohon, lalukan semua ini dari bangsa kita. Yang kedua, berdoa. Berbanyak waktu kita untuk berdoa. Berdoa minta kuasa Tuhan. Berdoa minta kepada Tuhan untuk dihalaukan, dilalukan virus-virus ini. Yang ketiga adalah mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Kita mencari wajah Tuhan. Tuhan sungguh berkenan kepada kita. Kata kita merindukan wajah Tuhan. Dan yang keempat, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, saudaraku. Maka apa, saudaraku? Ketika kita 4 ini kita lakukan, kita merenung, 4 ini kita jalankan, kita ikuti. Percayalah, saudaraku. Saudara akan diberkati, saudara akan merasakan. Kita akan merasakan begitu janji Tuhan itu digenapi. Apa? Ini adalah janji Tuhan. Aku akan memulihkan negeri mereka. Ini janji Tuhan. Tetapi bagaimana janji itu bisa digenapi? Kita lakukan 4 hal yang tadi. Mari kita sama-sama, kita bergandeng tangan, anak-anak Tuhan, kita bergandeng tangan untuk melakukan 4 hal ini. Ini pesan Tuhan yang diingatkan kepada saya untuk saya bisa share kepada sesama kita, sesama saudara, untuk bisa kita sama-sama melakukan 4 hal ini. Percayalah, ketika 4 hal ini kita bisa lakukan, percaya janji Tuhan itu akan digenapi. Cepat atau lambat akan digenapi. Itulah sharing firman Tuhan malam hari ini. Kiranya biar ini menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan
firman ini menguatkan kita bahwa kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Tuhan Yesus memberkati.